Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMP Negeri 2 Binangun dari kelas 9E dari kelompok 2 akan menyaksikan cerita rakyat asal usul Danau Situ Bagendit. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahmawati sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Junaidi Nur Aziza sebagai nenek tua dan Yudismi. Nama saya Anissa Islami dari kelompok 2 menjadi Ulkasan. Perkenalkan, nama saya Syifa Luciani Putri Nugroho sebagai Baginda Endit. Perkenalkan, nama saya Fidik Esti Nugroho anak dari kelompok 2 sebagai anak buah Baginda Endit. Perkenalkan, nama saya Samuel Saindrawan, kelompok 2 dari kelompok 2 sebagai petani. Perkenalkan, nama saya Juwari Purnama dari kelompok 2. Saya berperan sebagai petani. Perkenalkan, nama saya Jamil dari kelas 9E kelompok 2 berperan sebagai kakek-kakek. Langsung saja mari kita saksikan penampilan dari kelompok 2. Beri tepuk tangan. Asal-usul Danau Situ Bagendit. Provinsi Jawa Barat berada di kawasan sebelah barat Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Banten di bagian barat dan Provinsi Jawa Tengah di bagian timur. Salah satu kota di Jawa Barat adalah Garut. Di kota Garut inilah terdapat sebuah danau yang dikenal dengan nama Danau Situ Bagendit. Danau Situ Bagendit memiliki cerita asal-usul yang menarik. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak cerita berikut ini. Pada sebuah kala hiduplah seorang janda muda tanpa anak. Janda muda tersebut sangat kaya karena mewarisi harta kekayaan suaminya. Selama masih hidup, suami janda tersebut bekerja sebagai rentenir. Meskipun kaya raya dan hidup serba mewah, janda muda tersebut bersikap angkuh dan tidak mau membantu tetangganya yang masih hidup miskin. Bahkan siapa saja datang ke rumahnya untuk meminta bantuan pun diusir dan dengan keras karena sikapnya yang pelit. Maka warga desa memanggilnya dengan sebutan Baginda Endit. Baginda Endit artinya adalah orang kaya yang pelit. Baginda Endit melanjutkan pekerjaan suaminya sebagai rentenir. Baginda Endit meminjamkan uang dengan bunga yang sangat besar dan waktu pelunasan yang singkat. Banyak warga desa yang tidak mampu membayar hutangnya. Akibatnya, sawah dan ladang mereka disita oleh Baginda Endit. Warga desa sangat takut dengan Baginda Endit karena ia memiliki anak buah yang dikenal sangat kejam. Akhirnya, karena terjerat hutang dan tidak mampu membayar, warga desa menyerahkan sawahnya kepada Baginda Endit. Warga desa yang banyak yang jatuh miskin karena tidak memiliki lahan pertanian mereka kehilangan tempat dan untuk mata pencaharian untuk keluarganya.
Warga desa yang kehilangan sawahnya terpaksa pada suatu hari Baginda Endit sedang berkaca sambil melihat kalung emas yang dipakainya. Wah, kapan nasib kita berubah? Tidak sadar saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan sedang menghukum si Nita darat itu? Jangan keras-keras atuh, nanti ada yang dengar. Kita mah harus sabar. Tuhan kan tidak pernah tidur. Sementara itu, Nyai Endit sedang memeriksa lumbung padinya. Barja, Barja. Bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli? Bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli? Beres Baginda. Beres Baginda, boleh diperiksa. Lumbungnya sudah penuh diisi padi. Bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena sudah tidak muat lagi. Hahaha, bagus. Awasi terus Barja. Jangan sampai mereka menjual padinya kepada yang lain. Beri pelajaran buat siapapun yang membangkang. Benar saja, beberapa minggu kemudian para penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan sudah banyak yang menderita kelaparan. Sementara Baginda Endit selalu berpesta pora dengan makanan mewah di rumahnya. Duh, jangan rasa entong ya kok. Terpaksa aku udah tunggu mari Baginda Endit. Sebenarnya malam dulu tapi gak beri maning. Ya, Jelek karena jarak bojoku karena ada 5 kali 5 tahun rego biasa. Orang mekor banget, pancen orang mekor banget. Begitulah keruntuhan para penduduk desa atas kesenangan Baginda Endit. Tiba-tiba terdengar pintu rumah diketuk. Ternyata yang mengetuk rumah Baginda Endit adalah seorang perempuan tua sambil menggendong bayinya yang menangis. Oh, maafkan saya Baginda, bayi saya kelaparan. Bisakah Baginda memberi sedikit nasi kepada bayi saya? Hei perempuan tidak tahu diri. Kalau kamu tidak bisa ngasih makan, ya sudah jangan punya anak. Pergi dari hadapanku. Setelah dibentak oleh Baginda Endit, bayi tersebut menangis semakin keras. Baginda Endit kemudian masuk ke dalam rumah. Melihat Baginda Endit masuk ke dalam rumah membuat perempuan tua tersebut senang. Dia mengira Baginda Endit akan memberikan makanan untuk bayinya. Ternyata bukan makanan yang dibawa Baginda Endit, melainkan ember yang berisi air. Dia dengan tega menyiram perempuan tua dan bayinya dengan seember air. Sungguh sedih perempuan tua tersebut. Dia pun pergi meninggalkan rumah Baginda Endit. Sedangkan bayinya menangis semakin kencang karena kelaparan dan kedinginan. Pada musim kemarau, desa tersebut mengalami kekeringan. Sungai menjadi dangkal dan kering. Karena kesulitan air, beberapa warga desa datang ke rumah Baginda Endit untuk meminta air. Kebetulan sumur Baginda Endit masih melimpah. Baginda, air sungai mengering, kami kesulitan mendapatkan air.
Jika Baginda sudi, beri kami air dari sumur Baginda. Enak aja, itu tuh sumurku, airnya juga untukku. Kalau kalian butuh air, cari saja di tempat lain. Pergi sana. Lagi-lagi Baginda Endi tidak mau memberikan bantuan kepada warga desa. Meskipun yang diminta hanya beberapa ember air dari sumurnya. Pada suatu hari, Baginda Endit ingin pergi liburan ke Inggris. Tidak ada halangan untuknya. Karena ia sangat kaya, banyak harta, jadi ia mampu kemana saja. Sebelum ia berangkat ke Inggris, ia rajin memahami bahasa Inggris karena ia masih belum lancar berbicara bahasa Inggris. What is your name? How are you? I want to eat. Aku sudah pintar bahasa Inggris. Besok adalah aku berangkat ke Inggris. Bayi warga miskin. Ketika sore hari, Baginda Endis sedang bersiap-siap untuk berangkat ke Inggris. Datanglah seorang lelaki tua membawa tongkat ke rumah Baginda Endit. Hei kakak tua, mau apa kau datang ke sini? Baginda, hamba gak usah. Berilah hamba sedikit air. Hamba sudah meminta air kepada warga desa lainnya, tetapi mereka tidak memiliki air sedikit pun. Bukannya memberikan air kepada lelaki tua tersebut, Baginda Endit malah merebut tongkat milik lelaki tua tersebut. Dengan kejam, Baginda Endit memukuli lelaki tua itu dengan tongkatnya. Kamu itu apa sih? Jangan ganggu aku dong, aku tuh mau ke Inggris. Tolong jangan ganggu aku. Lagi pula, aku tidak akan memberikan apapun yang aku punya kepada siapapun, tahu? Lelaki tua yang malang tersebut jatuh tersurung ke tanah. Setelah memukuli lelaki tua yang malang tersebut, Baginda Endit melemparkan tongkatnya ke samping lelaki tua yang masih tersurung di tanah. Lelaki tua yang malang tersebut meraih tongkatnya untuk berusaha berdiri. Tubuhnya yang penuh dengan luka akibat dari pukulan Baginda Endit. Sungguh kamu manusia sedikit dan sombong. Kamu akan merasakan pembalasan yang sangat timpang. Hei lelaki tua, ini itu peringatan terakhir. Segera enyah kamu dari hadapanku. Pergi sana. Tiba-tiba kakek tua menyabut tongkat yang dipegangnya dari tanah dan mengeluarkan air yang sangat deras. Air apa ini? Dia siapa ya? Penyihir? Hah? Air yang keluar sangat deras. Saking derasnya sudah separuh rumah Baginda Endit tenggelam. Sedangkan lelaki tua dengan tongkatnya hilang begitu saja tak berbekas. Tolong! Tolong! Siapapun yang menolongku akan aku berikan harta apapun. Tolong! Air yang menenggelamkan rumah Baginda Endit. Tapi tidak ada satupun yang datang menolong. Dan tidak cuma rumah Baginda Endit saja yang tenggelam, tapi seluruh desa. Para warga sibuk menyelamatkan diri yang berubah menjadi genangan air yang menenggelamkan Baginda Endit dan seluruh harta kekayaannya. Akhirnya genangan air yang sangat deras dalam itu diberi nama Situ Bagindit. Situ dari bahasa Sunda yang artinya luas, dan Baginda Endit diambil dari nama Baginda Endit. Sekarang danau itu, Situ Bagindit, menjadi salah satu tujuan wisata di kota Garut dan sekitarnya. Makna yang diambil dari cerita Situ Bagindit adalah, jika dikasih kelebihan harta kekayaan, gunakan untuk menolong orang yang membutuhkan. Sekian tampilan dari kami dari kelompok kedua. Mengucapkan terima kasih Dan minta maaf apabila ada tutur kata salah. Mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi